Jadi sebagai langkah awal kita mempelajari regulasinya dulu ya. Regulasi pesawat angkat angkut. Jadi ini masuk kemana-mana nih, masuk ke forklift, ke rigger, ke operator crane. Nah, nanti untuk operator crane sama rigger, bagusnya dua-duanya materi memang dipelajari karena akan saling berkait. Jadi nanti materi rigger yang mendingan diikutin, kemudian yang rigger untuk materi operator crane itu diikutin juga. Kalau forklift ya terserah mau ikut atau enggak. Nah, kita tahu ya bahwa untuk penyelenggaraan aktivitas di pesawat angkat angkut itu tidak terlepas dari regulasi peraturan perundang-undangan. Ya, jadi harus dilalui dasar untuk mengetahui regulasinya. Nah, regulasi mengenai pesawat angkat angkut ini baru aja berganti ya. Sebelumnya kita memakai regulasi 585 ya. Permenaker nomor 5 tahun 1985. Nah, bulan lalu ini keluar Permenaker nomor 8 tahun 2020. Jadi baru aja sebulan dia. Jadi masih, karena kalau gorengan tuh masih hangat-hangat gitu ya. Nah ini, jadi belum banyak juga mungkin yang tahu bahwa Permenaker untuk pesawat angkat angkutnya sudah berganti ya. Jadi dengan keluarnya Permenaker nomor 8 tahun 2020, otomatis Permenaker 585 yang telah dipakai hampir 30 tahun lebih ya, 35 tahun, dicabut ya, jadi nyatakan tidak berlaku lagi. Oke, definisi pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan strip atau menahan benda kerja dan atau muatan. Jadi pesawat angkat ini peralatan untuk mengangkat ya, atau menurunkan, atau mengatur posisi, atau menahan benda kerja. Sedangkan pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang, ya, baik secara horizontal, vertikal, ya, diagonal, ya, dengan menggunakan kemudi, baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi, ya, bisa juga tidak menggunakan kemudi, dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel, atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau roll. Ya, jadi yang nggak menggunakan kemudi itu seperti contohnya konveyor ya, pakai kemudi. Ini definisi. Kalau angkat ya memang untuk diangkat aja, angkat, naik, turun gitu kan. Atau mengatur posisi, mungkin bisa dipindahin dikit ya. Tapi tidak pindah terlalu jauh gitu maksudnya. Nah, beda dengan pesawat angkut ya. Ini untuk dipindahkan baik horizontal, vertikal, diagonal ya. Lalu alat bantu angkat dan angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke pesawat angkat dan pesawat angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan. Jadi nanti ada namanya alat bantu angkat dan angkut. Jadi untuk membantu memindahkan ya. Kemudian ada namanya alat pengaman. Adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada pesawat angkat dan atau pesawat angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman. Jadi alat pengaman ini untuk mengamankan peralatannya ya.
Sedangkan alat perlindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada pesawat angkat dan angkut yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan. Jadi pengaman untuk mengamankan pesawat angkat atau angkut, alat perlindungan untuk melindungi tenaga kerjanya. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, sedangkan operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya, jadi operator yang punya kemampuan khusus ya untuk mengoperasikan pesawat angkat atau angkut, atau pesawat angkat dan angkut. Sedangkan juru ikat atau rigger adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan atau barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat. Jadi rigger ini yang akan mengatur bagaimana nanti untuk diangkat benda-benda yang akan diangkat itu diatur ya, terutama titik keseimbangannya sehingga dalam pengangkatannya itu tidak akan miring atau terjatuh. Lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat rigger di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya, jadi nanti ada teknisi pesawat angkat, ya, teknisi pesawat angkut, ada operator pesawat angkat, ada operator pesawat angkut, ada operator pesawat angkat dan angkut. Sedangkan juru ikat rigger ini dia fungsinya kebanyakan di pesawat angkat ya, seperti kren gitu. Nah, untuk operasional, pemakaian atau pengoperasian pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi pemeriksaan dan pengujian, penyediaan prosedur, pemakaian atau pengoperasian, pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas. Jadi nanti untuk pemakaian pesawat angkat atau pesawat angkut atau pesawat angkat dan angkut, itu pesawat dan angkat dan angkutnya harus diperiksa dan diuji. Ya. Pemeriksaan dan pengujian pertama kali, kemudian pemeriksaan dan pengujian secara berkala, atau pemeriksaan dan pengujian kalau ada modifikasi. Ya. Jadi wajib diperiksa. Supaya untuk memastikan bahwa pemakaian pesawat angkat angkut ini dapat berlangsung dengan aman dan selamat. Nah, pertama kali ya, itu sangat penting karena kemungkinan dari pabrik ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu harus dicek ya, sehingga kalau ada kesalahan dari pabrik, itu langsung ketahuan dan langsung mungkin segera diperbaiki. Kemudian secara berkala, ini tentu penting karena apa? Karena dalam pemakaian mungkin akan terjadi keausan ya, kemudian barang-barang bagian-bagian dari pesawat angkatan angkut itu mungkin sudah mengalami penurunan performa dan sebagainya, tali selingnya sudah mulai mengalami penurunan ya, SWL-nya dan sebagainya. Nah, itu makanya harus diperiksa dan kemudian diuji. Ya, untuk kembali ya, supaya dalam pemakaian berikutnya, pesawat angkat dan angkut ini tentu dapat dioperasionalkan dengan aman dan selamat. Kemudian, untuk pemakaian pesawat angkat ini juga harus menyediakan prosedur, yaitu SOP ya, Standard Operating Procedure untuk pemakaiannya. Kenapa? Ya karena prosedur ini untuk menjamin langkah-langkah pengoperasiannya itu berlangsung dengan aman dan selamat. Ya seperti prosedurnya sebelum mengoperasikan pesawat angkat dan angkut harus dicek dulu umpamanya ya, visual check untuk memastikan keselamatannya. Jadi operator harus melakukan
visual check ya, Kedengaran. mengisi form-formnya, kemudian setelah memastikan bahwa ini aman, lalu minta tanda tangan pengawas atau supervisor, dan baru dia boleh mengoperasikan pesawat angkat angkutnya. Nah, ini penting ya supaya memastikan bahwa pesawat angkat angkut itu layak operasi pada hari tersebut. Jadi jangan sampai di bypass gitu ya, karena seringkali karena buru-buru ya dikejar target harus buru-buru. Nah, jadi kalau kita bicara K3 atau safety, tentu harus yang diutamakan adalah keselamatan dulu, safety first. Kemudian pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas. Ya, jadi umpamanya jenisnya sekian ton ya, maka operatornya juga yang tersertifikasi untuk pemakaian sekian ton. Jadi harus sesuai jenis dan kapasitas dari pesawat angkat dan angkut tersebut. Pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut harus A. Dilengkapi dengan tanda peringatan operasi yang efektif. Ya, jadi ada Nyaring ya, apa dikeluarkan ya? Ini volumenya kan kedengaran. Ada hilang kalau. Ada hilang. Jadi ada tanda peringatan operasi. Jadi ketahuan bahwa pesawat itu sedang dioperasikan, gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan lampu penerangan yang efektif jika dioperasikan pada malam hari di luar ruangan. Jadi kadang-kadang kan dipakai malam ya, mungkin ada shift dan malam. Nah itu harus dilengkapi dengan lampu penerangan. Lampu penerangan efektif, maksudnya benar-benar memberi penerangan gitu ya, jangan lampu hiasan sekedar ada gitu ya. Untuk dioperasikan pada malam hari di luar ruangan. Kemudian disediakan pencahayaan yang cukup jika dioperasikan di dalam ruangan. Jadi contohnya seperti forklift ya, itu kan biasanya di dalam ruangan, itu juga harus ada cahaya yang cukup. Karena selain mungkin forkliftnya dilengkapi dengan penerangan, ruangannya juga harus terang kalau di dalam ya. Jadi harus ada pencahayaan cukup kalau di dalam ruangan. Nah ini syarat-syarat untuk operasional ya, pesawat angkat dan angkut. Pemeliharaan. Pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan alat bantu angkut sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 4 harus A. Sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan. Jadi nanti perusahaan harus memiliki prosedur juga selain tadi operasional, ini juga prosedur untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat dan angkut. Jadi berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu harus masuk dalam servis rutin gitu ya. Kemudian perawatan harian juga harus ada. Selain pengecekan, perawatan harian juga seperti mengecek umpamanya pelumasnya dan sebagainya. Nah itu harus ada prosedurnya yang mewajibkannya. Nah, jadi nanti operator tinggal melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur pemeliharaan dan perawatan ya. Kemudian dilakukan secara berkala. Nah, berkala ini tentukan ya, apakah 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya. Untuk pemeliharaan dan perawatan. Jadi servis rutin gitu. Kemudian sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat. Ya, jadi mengacu juga kepada petunjuk manual ya yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, yang biasanya mereka sudah melakukan penelitian ya, percobaan terhadap pesawat angkat angkut tersebut, sehingga
ini direkomendasikan umpamanya harus dilakukan servis berkala 3 bulan sekali. Nah, nanti tiap 3 bulan sudah ditandain tuh. Dan atau standar yang berlaku. Nah, mungkin ada standar-standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau asosiasi internasional yang diakui di Indonesia. Nah, itu juga diikuti caranya untuk melakukan pemeliharaan, ya, jangka waktu pemeliharaan untuk pesawat angkat dan angkut. Lalu yang D dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman. Ya, terutama bagian-bagian utama ya, yang nanti akan berfungsi mengangkat beban, ya, menahan beban dan sebagainya. Karena itu yang mungkin akan cepat, istilahnya bahasanya aus gitu ya. Aus itu bukannya orang pengen minum, enggak. Artinya karena dipakai secara rutin sering, dia mungkin mulai mengalami pelumasnya mulai agak mengeras gitu ya, agak tidak kental lagi, dia sudah terlalu cair sehingga sifat pelumasannya jadi berkurang. Nah, ini harus segera diganti karena kalau dibiarkan terus-menerus dapat merusak mesinnya ya. Ya, itu untuk pemeliharaannya. Jadi standarnya sesuai prosedur internal, kemudian untuk jangka waktunya dibandingkan dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik, dan juga standar internasional yang mungkin dipakai oleh perusahaan. Pesawat angkat. Nah, pesawat angkat juga ada jenis-jenisnya ya. Pesawat angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A meliputi A. Dongkrak, terdiri atas dongkrak hidrolik, dongkrak pneumatik, ya, dongkrak post lift, dongkrak truk car lift, ada dongkrak mekanik ya, leer, dan peralatan lain yang sejenis. Ya, jadi dongkrak ini termasuk pesawat angkat ya. Jadi dia mempunyai sifat mengangkat ya, seperti dongkrak lah ya. Ada yang mengangkat dengan konsep pemindahan zat cair atau hidrolik, ada yang pneumatik, ada yang mekanik. Kemudian keran angkat. Keran angkat ini contohnya overhead crane, overhead traveling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane atau jeep crane, stacker crane, gantry crane, semi-gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail-mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry hauling crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derrick crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, locomotive crane, dan atau railroad crane, truck crane. Ya, jadi intinya ini keran angkat ya, jenis-jenis crane. Semuanya konsepnya cara kerja sama, cuman disesuaikan dengan sifat dia melakukan pengangkatannya ya, sehingga dibeda-bedakan. Seperti ini contoh ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ini ponton crane. Ya, kebanyakan digunakan oleh kapal laut ya. Kemudian sama juga floating crane, floating derrick crane, floating ship crane di atas kapal laut. Jadi ya cara kerja sama, cuman tergantung fungsi dan di mana dia dioperasionalkan, sehingga nama-namanya sinilah yang membedakannya. Ya, ini contohnya sedikit mengenai gambar-gambar istilah tadi. Ya, kayak liar ya, dongkrak mekanik,
hoist crane, side boom crane ya, di samping, jeep crane, dredging crane. Ya, tadi hampir mirip aja itu yang untuk kapal di laut ya. Ya itu saking banyak ya, disesuaikan dengan sifat dan tempat dioperasionalkannya, makanya namanya juga dibeda-bedakan. Pesawat angkat, masih lanjutan tadi. Traktor crane, side boom crane atau crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hydraulic drilling rig, piling crane, mesin pancang, dan peralatan lain yang sejenis. Kemudian ada alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, takal, dan peralatan lain yang sejenis, dan personal platform ya, terdiri atas passenger hoist, gondola, dan peralatan lain yang sejenis. Jadi ini semua peralatan-peralatan angkat ya, yang digunakan untuk membantu pekerjaan, baik itu dalam proyek konstruksi, ya, pertambangan, migas, kemudian kelautan. Nah, itu semua konsep cara kerjanya sama, cuman jadinya namanya berbeda-beda tergantung di mana dia dipakai untuk kebutuhan apa. Gitu. Pengoperasian keran angkat atau pesawat angkat. Ini bekerja berdasarkan isyarat dari juru ikat atau rigger. Jadi untuk keran angkat memang tergantung kepada rigger ya, yang memberi komando aba-aba. Kemudian menghentikan operasi keran angkat pada kondisi darurat. Jadi saat ada kondisi darurat, umpamanya darurat kecelakaan, darurat gempa bumi, ya. Nah itu mungkin harus segera menghentikan operasi keran angkat ya. Ya, karena apa? Karena mungkin bisa menimbulkan kecelakaan nanti kalau terus meneruskan operasionalnya ya. Karena yang mungkin gempa bumi, tanah goyang itu beban dari yang diangkat oleh keran angkatnya juga akan bergoyang dan itu akan menghilangkan keseimbangan. Kemudian segera membunyikan tanda peringatan dan menurunkan muatannya untuk mengatur kembali. Jika suatu muatan saat diangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu menghindari pengangkatan muatan melalui atau melintasi orang. Ya. Jadi jangan sampai, apalagi muatan-muatan yang berisiko tinggi ya, seperti B3 ya, atau alat-alat yang sangat berat. Menaikkan muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkatnya. Jadi operator memang harus bisa menghindari swing. Ya, jadi muatan yang bergoyang. Melarang orang lain pada muatan atau sling keran angkat sewaktu beroperasi. Jadi jelas nggak boleh mengangkut orang ya. Ini hanya untuk mengangkut benda, kecuali ada memang khusus untuk mengangkut orang, ada juga ya, main basket umpamanya. Kemudian menghentikan operasi keran angkat jika kecepatan angin melebihi 38 km per jam. Kenapa harus dihentikan? Karena akan membuat swing tadi yang saya bilang ya. Nah, swing yang tidak terkendali ini berbahaya karena akhirnya akan menghantam benda-benda lain ya yang tidak diinginkan, yang terdekat dengan garis ayunan daripada beban dari keran angkat tersebut. Rigger. Rigger disebut juga juru ikat ya dalam pengangkatan muatan atau barang ya. Dan dalam pengangkatan muatan atau barang itu harus terlihat oleh operator. Jadi rigger juga harus memastikan bahwa operator itu bisa melihat dia dan dia bisa melihat operatornya. Jadi jangan sampai
Rigger itu menyembunyikan diri, tidak terlihat oleh operator, hingga operator akan melakukan kesalahan ya. Karena operator itu akan tergantung kepada kode yang diberikan oleh rigger. Jadi peran rigger sangat penting untuk keselamatan proses pengangkatan yang dilakukan. Juru ikat atau rigger sebelum memberikan isyarat untuk menaikkan muatan harus yakin bahwa semua alat bantu angkat dan angkut atau perlengkapan lainnya telah terpasang sebagaimana mestinya pada muatan yang diangkat. Ya, dan muatan telah dibuat seimbang. Jadi rigger lah yang memastikan bahwa muatan itu seimbang ya. Dan kemudian perlengkapan telah terpasang sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai ceroboh ya, tidak memeriksa dulu ya, tapi hanya menduga-duga dan itu akan fatal. Forklift. Garpu atau fork ya pada forklift harus dibuat dengan faktor keamanan paling rendah 3. Jadi faktor keamanan ini adalah kekuatan tertinggi ya dari bahannya dibandingkan dengan SWL, safe working load-nya. Jadi harus 3 kali dari safe working load. Tidak mengalami defleksi melebihi sebesar 1:33 atau 1/3, 1/33 dikali panjang garpu. Jadi defleksi itu penyimpangan bentuk ya. Tidak mengalami penyimpangan bentuk dari 1/33 dikali panjang garpu. Jadi kalau panjang garpunya umpamanya 1 meter, berarti 1 meter itu dibagi 33 sama dengan atau 100 cm dibagi 33 sama dengan 3 cm. Lebih kurang ya. Jadi kalau mengalami perubahan bentuk aja defleksi sebesar 3 cm, yaitu sebaiknya garpunya itu tidak dipakai lagi atau diganti. Tidak diluruskan dan atau dilakukan pengelasan pada garpu yang mengalami bengkok atau patah. Ya, jangan diakal-akalin ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nanti akan beresiko ya pada proses pengangkatannya. Dan harus diperiksa juga tidak mengalami penipisan garpu lebih dari 10%. Jadi kalau garpunya umpamanya tebalnya itu, ya tebalnya umpamanya 2 cm. 2 cm, 10%-nya berarti 0,2 cm. Jadi kalau sudah menipis lebih dari 0,2 cm, itu sebaiknya garpunya diganti. Kemudian harus dilengkapi pengatur dan pengunci posisi pada dudukan jika forklift menggunakan fork ganda. Nah, jadi ada pengatur untuk garpunya itu dan pengunci ya, untuk garpu ganda. Kemudian tidak mengalami perbedaan ketinggian lebih dari 3% dari panjang garpu apabila forklift menggunakan garpu ganda. Jadi jangan sampai yang satu lebih tinggi, lebih dari 3% dari garpu lainnya ya, untuk garpu ganda. Jadi kelihatan pada saat umpamanya meletakkan benda, itu bendanya jadi ada tidak seimbang ya. Ada yang lebih tinggi sedikit, nah itu berbahaya. Jadi bisa kalau diangkat tinggi, umpamanya dia bisa melorot, meluncur ya, jatuh. Dalam menggunakan garpu atau fork pada forklift dilarang memasang alat tambahan untuk memperpanjang garpu atau fork ya. Jadi jangan diakal-akalin ya. Ya, sudah panjang itu ya segitu aja, jangan ditambah lagi ya. Landasan forklift ya, baik itu untuk lift truck, selain forklift ya,
untuk lift truck, reach stackers, dan telehandler. Ya. Jadi ini hampir mirip-mirip ya konsepnya dengan cara kerja forklift. Harus dikonstruksi cukup kuat dan rata. Ya. Jadi jangan sampai jalannya bergelombang, ya. Ada lubang. Harus mempunyai tanda area lintasan, ya. Jadi harus ada tanda-tanda penunjuknya di area lintasannya. Tidak mempunyai belokan dengan sudut yang tajam. Ya, jangan sampai didesain ada sudut belokan tajam. Ya, kalau bawa benda yang berat ya harus digantung tinggi, itu akan membuat kehilangan keseimbangan, bisa terbalik. Kemudian tidak mempunyai tanjakan atau turunan yang terjal yang dapat mengganggu keseimbangan. Jadi jangan sampai dibuat kondisi tempat forklift itu tinggi ya terus menurun curam, itu akan mengganggu keseimbangan. Forklift pada saat dioperasikan dalam keadaan berjalan ya, ini garpu atau forknya atau permukaan bagian bawah muatan harus berjarak paling tinggi 15 cm diukur dari permukaan landasan. Jadi jangan lebih rendah daripada 15 cm ya saat mengoperasikan garpu pada forklift dalam keadaan berjalan. Harus berjarak paling dekat 10 meter ya dari bagian belakang kendaraan yang ada di depannya. Jadi jaga jarak nih. Ya. Kalau orang sekarang social distancing ya. Kalau ini forklift distancing gitu. Kemudian forklift pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan garpu sisi terbawah menempel pada permukaan landasan. Jadi garpu kalau sedang dioperasionalkan, garpu diturunkan ya sampai menyentuh lantai. Lalu dikunci dan kemudian diparkir di tempat yang rata. Ya untuk jangan sampai tempat yang miring untuk menghindari mungkin forkliftnya bisa bergerak sendiri. Ya. Personel. Pemasangan dan atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang keselamatan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya, jadi ini ditegaskan oleh regulasi bahwa semua operasional yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut itu harus sudah dilakukan oleh personel yang punya kompetensi sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi kalau umpamanya teknisi ya teknisi, operator ya operator, rigger ya rigger gitu ya. Ahlinya ya ahli gitu. Nah, personel sebagaimana dimaksud pada ayat di atas meliputi teknisi, operator, juri ikat atau rigger, dan ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau teknisi ini untuk pemeliharaan ya. Kalau operator untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut. Kalau rigger untuk membantu proses pengangkatan dan pengikatan beban ya. Memastikan beban berimbang untuk pengangkatan dengan pesawat angkat ya atau keran angkat. Sedangkan ahli ini nanti akan menjadi pemeriksa dan penguji ya, untuk pesawat angkat dan angkut secara berkala. Untuk operator keran angkat ya terdiri dari 3 kelas. Kelas 3 ini untuk keran angkat di bawah 25 ton ya. Jadi beban maksimumnya untuk pengangkatan 25 ton. Untuk yang kelas 2, 25 sampai dengan 100 ton. Dan untuk yang kelas 1, itu beban angkatannya melebihi dari 100 ton. Untuk operator forklift, ini dibagi 2 kelas. Kelas 2 ini di bawah 15 ton, dan kelas 1 di atas 15 ton.
Sedangkan untuk operator pesawat angkut tidak memakai level kelas. Tugas operator. Tugas operator itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi dia harus tahu regulasi peraturan perundang-undangannya ya, yang berhubungan dengan K3 pesawat angkat dan angkut. Kemudian melakukan identifikasi potensi bahaya saat mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut, alat pengamannya, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Dan bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut dalam keadaan aman ya, dan selamat. Nah, kalau tadi tugas ya, berarti tanggung jawab. Sekarang wewenangnya. Operator bisa menghentikan pesawat angkat ya dan pesawat angkut jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Operator keran angkat kelas 1 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, juga berwenang A. Mengoperasikan keran menara tanpa batasan ketinggian. Kemudian B. Mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 100 ton. Dan C. Mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2 dan atau operator kelas 3. Apabila perlu, didampingi oleh operator kelas 3 dan atau operator kelas 2 dan atau operator kelas 3. Jadi, membina dan membimbing ya, operator kelas 2 dan kelas 3 ini untuk operator keran angkat kelas 1. Dan dia bisa mengangkat keran angkat dengan kapasitas beban di atas 100 ton. Kemudian yang untuk operator keran angkat kelas 2, selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga berwenang mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 25 ton sampai dengan maksimal 100 ton. Atau tinggi menara sama dengan 60 meter. Kalau tadi yang kelas 1, tinggi menara tidak dibatasi ya. Dan mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 3 ya. Jadi ngajarin juga operator kelas 3. Lalu operator keran angkat kelas 3 selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berwenang mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 25 ton atau tinggi menara sampai dengan 40 meter ya untuk tower crane. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi operator kelas 1 kalau mengoperasikan tower crane tingginya tidak terbatas. Kalau kelas 2 maksimal 60 meter tingginya, kelas 3 maksimal 40 meter. Kemudian kewenangannya juga berdasarkan bebannya ya. Operator kelas 1 bisa sampai di atas 100 ton ya, 100 ton ke atas. Ya, terserah, tergantung kerennya bisa ngangkat sampai berapa ratus ton gitu. Kemudian yang kelas 2 bebannya antara 25 sampai dengan 100 ton maksimal. Yang kelas 3 itu maksimal 25 ton. Untuk operator forklift atau lift truck atau rack stackers atau reach stackers atau telehandler kelas 1, selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga berwenang mengoperasikan forklift atau lift truck atau rack stacker atau reach stackers atau telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 ton ya, di kelas 1 ya. Kemudian mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2. Untuk operator forklift, lift truck, rack stacker, reach stacker, dan telehandler kelas 2, selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Ayat 2 ini menghentikan pekerjaannya.
yang di atas tadi apabila pesawat angkat dan angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Selain berwenang melakukan sebagaimana maksud pada 2, juga berwenang mengoperasikan forklift atau lift truck, crack stacker, reach stacker, telehandler, sejenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 ton. Jadi kalau kelas 2 untuk operator forklift maksimal 15 ton. Kalau kelas 1 bisa di atas 15 ton. Tugas rigger. Untuk juri ikat atau rigger, sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat 3, merupakan tenaga kerja yang memiliki tugas, yaitu melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengikatan benda kerja dan alat bantu angkat dan angkut, melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengikatan benda kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian melakukan pemilihan alat bantu angkat dan angkut, serta alat kelengkapannya sesuai dengan kapasitas beban kerja aman. Lalu melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu angkat dan angkut, serta alat kelengkapannya yang digunakan. Dan melakukan perawatan alat bantu angkat dan angkut, serta alat kelengkapannya. Ya, ini tugas rigger ya, juru ikat beban. Nah, wewenang rigger. Pengikatan muatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan. Kemudian pemeriksaan alat bantu angkat dan angkut sebelum digunakan, dan pemberian aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut, ya, yang nanti akan memandu operator pesawat angkat dan pesawat angkut. Kewajiban operator pesawat angkat dan angkut. Jadi tadi tugas, wewenang, sekarang ada kewajiban. Kewajibannya adalah pengikatan muatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan. Lalu pemeriksaan alat bantu angkat dan angkut sebelum digunakan. Ini untuk belum digunakan pemberian aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Oh sorry, ini apa? Ini kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3, melaksanakan standar prosedur pengikatan aman, dan mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ini kewajiban rigger ini ya. Nah, itu Permen 8 tahun 2020. Nanti ada lampirannya. Itu lampiran pertama kualifikasi operator ya. Kemudian lampiran kedua pedoman pembinaan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi silabus ya untuk pembinaan ya. Semua. Jadi ada pembinaan untuk alat berat, pembinaan forklift ya kelas 1, kelas 2, pembinaan operator kren ya kelas 1, 2, 3, pembinaan operator lainnya, operator gondola mungkin, pembinaan ahli K3 pesawat angkat angkut, pembinaan teknisi pesawat angkat dan angkut. Nah, itu semua nanti ada silabusnya di sini di lampiran 2. Kemudian ada contoh buku kerja, isinya apa aja ya, buku kerja operator, buku kerja rigger, dan buku kerja teknisi. Kemudian ada formulir pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu surat keterangan memenuhi syarat K3 dan surat keterangan tidak memenuhi syarat K3. Lalu ada stiker yang menggambarkan memenuhi syarat K3 dan stiker tidak memenuhi syarat K3. Ya, ini ada 6 lampiran. Nanti silakan diperiksa di Permen 8 tahun 2020. Kalau belum download nanti saya bagikan di grup ya. Oke, itu aja yang perlu diketahui sebagai kewajiban untuk seorang operator atau rigger ya di bidang pesawat angkat dan angkut untuk memahami regulasi peraturan perundang-undangan di bidang pesawat dan di bidang pesawat angkat dan angkut. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau tambahan? Silakan.
Kalau Pak Sumantri ini yang